Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Dasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Susu Pasteurisasi pada Kelompok Ternak Unggul Farm. Hal yang melatar belakangi didirikan pendirian unit bisnis susu pasteurisasi ini adalah yang pertama, kandungan gizi susu yang tinggi dan manfaat susu bagi kesehatan. Yang kedua, harga jual koperasi yang rendah. Dan yang ketiga, memenuhi permintaan susu pasteurisasi. Berikut ini ada data yang menunjukkan bahwa kandungan gizi susu yang tinggi pada susu yang pertama itu ada air, lemak, protein, laktose, dan mineral. Selanjutnya adalah tujuan dari didirikannya pendirian unit bisnis susu pasteurisasi ini. Yang pertama adalah merumuskan ide pengembangan bisnis pendirian unit bisnis susu pasteurisasi pada kelompok ternak Unggul Farm berdasarkan lingkungan eksternal yaitu peluang dan ancaman, serta lingkungan internal yaitu kelemahan dan kekuatan. Yang kedua adalah menyusun rencana pengembangan bisnis pendirian bisnis susu pasteurisasi meliputi aspek finansial dan aspek non-finansial pada kelompok ternak Unggul Farm. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. Sejarah dari kelompok ternak Unggul Farm sendiri merupakan usaha yang bergerak di bidang agribisnis yang mengusahakan budidaya sapi perah dan sapi potong. Kelompok ternak Unggul Farm berada di Jalan Slakma Cisaloka, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kelompok ternak Unggul Farm didirikan pada tahun 2013 bulan Februari oleh Bapak Dedan bersama dua rekan kerjanya yaitu Pak Hari dan Pak Asep Sijai. Pada awal berdirinya Unggul Farm hanya memiliki 20 ekor sapi potong yang hanya dijual pada saat perayaan Idul Adha saja. Namun seiring berjalannya waktu hingga sekarang, kelompok ternak Unggul Farm memiliki 56 ekor sapi perah dan 58 ekor sapi potong dan memiliki 6 kandang di 3 lokasi yang berbeda. Berikut ini struktur organisasi yang dimiliki oleh kelompok peternak Unggul Farm, yaitu yang pertama ada pengelola, di bawahnya ada manajer kandang dan tenaga ahli, di bawahnya ada kepala distribusi pakan, kepala kandang, dan administrasi, keuangan, dan kesekretariatan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Rumusan ide pengembangan bisnis ini diperoleh berdasarkan analisis SWOT yang mengkombinasikan antara kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity. Bisa dilihat kekuatan yang dimiliki oleh kelompok ternak Unggul Farm sendiri. Yang pertama adalah memiliki kualitas susu yang baik. Yang kedua, memiliki produksi susu yang tinggi dengan peternak sekelas. Yang ketiga, memiliki cooling unit. Yang keempat, memiliki modal yang kuat. Dan yang kelima, adanya teknologi mesin perah. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Peluang sendiri, yang pertama, kesadaran masyarakat akan produk makanan olahan yang sehat. Yang kedua, terdapat beberapa industri rumahan pengolahan susu di daerah sekitar peternakan. Dan yang terakhir adalah banyaknya produk olahan susu yang digemari oleh masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke perencanaan produk. Produk yang akan ditawarkan berupa susu pasteurisasi dengan varian rasa plain dan varian rasa bubble brown sugar. Kenapa saya memilih varian rasa bubble brown sugar? Karena minuman ini banyak digandrungi oleh banyak orang dan cita rasa dari gula aren memang sudah nyaman di lidah masyarakat Indonesia. Bisa kita lihat produknya, ini untuk produk susu plain, dan ini untuk produk susu bubble brown sugar. Oke, produk ini dikemas menggunakan botol plastik dengan kemasan 250 ml setiap botolnya. Bisa dilihat dengan desainnya terdapat logo halal serta logo dari Joy Milk itu sendiri. Selanjutnya adalah perencanaan pasar dan pemasaran. Berdasarkan kondisi pasar, Kota Bogor termasuk kota yang terkenal dengan wisata kulinernya dan masyarakat yang selalu mengikuti tren yang beredar di kalangan masyarakat. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tentang data permintaan dan data penawaran. Di sini dapat dilihat nama-nama toko yang akan menjadi target pasar dari susu pasteurisasi Joy Milk. Yang pertama adalah Rasa Utama, dengan permintaan botol di setiap tokonya adalah 30 dan jumlah penawaran yang akan kami tawarkan adalah 22 botol di setiap produksinya. Jumlah penawaran di setiap minggunya adalah sejumlah 190 botol per minggu. Data permintaan dan penawaran ini diperoleh melalui wawancara saya dengan pemilik toko yang bersedia menerima produk baru berupa susu pasteurisasi. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran. Yang pertama itu ada segmentation atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang pertama itu ada faktor geografis. Faktor geografis di sini tujuan pasar utamanya produk susu pasteurisasi dipasarkannya itu di Kota Bogor. Yang kedua yaitu ada segmentasi demografis.
di usia 15 sampai dengan 50 tahun. Dan yang ketiga adalah segmentasi psikografis, yaitu konsumen gaya hidup praktis dan sehat. Selanjutnya adalah targeting atau target pasar. Target dari susu pasteurisasi ini itu rumah makan dan toko yang berada di sekolah Kota Bogor dan masyarakat yang mengikuti tren. Dan yang ketiga adalah positioning atau posisi produk, yaitu dengan tagline Enjoy Your Daily Journey. Selanjutnya ada bauran pemasaran dari produk, yaitu susu pasteurisasi dengan varian rasa plain dan double brown sugar. Yang kedua ada price dengan plain dengan harga 10.000 per botolnya dan double brown sugar dengan harga 11.000 setiap botolnya. Yang ketiga ada place atau tempat, yaitu rumah makan dan toko yang berada di Kota Bogor. Yang keempat ada promotion, yaitu pemberian sampel produk dan pemasangan banner. Yang kedua ada media sosial, contohnya seperti Instagram untuk mempromosikan produk. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Berikut adalah kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi susu pasteurisasi berupa varian rasa double brown sugar, yaitu yang pertama ada susu kental manis. Kebutuhan per botolnya yaitu 13,75 gram setiap botolnya. Yang kedua ada gula 13,75 gram. Yang ketiga ada bubur tapioka 25 gram. Dan yang keempat ada brown sugar 13,75 gram. Dan ini ada kebutuhan setiap tahunnya. Dan selanjutnya ada proyeksi produksi dari susu plain dan bubble brown sugar. Yang pertama, pada varian rasa plain, setiap minggunya di tahun pertama memproduksi 57 botol, dan produksi per tahun di tahun pertama yaitu 2052 botol. Dan di bubble brown sugar, produksi per minggu di tahun pertama yaitu 133 botol per minggu, dan produksi per tahun di tahun pertamanya yaitu 4.788 botol di setiap tahunnya. Untuk pembagian produksi dari susu plain dan bubble brown sugar adalah 30% untuk memproduksi susu dengan varian rasa plain dan 70% untuk memproduksi bubble brown sugar. Data tersebut didapatkan dari kuesioner yang telah saya bagikan kepada masyarakat. Untuk produksi sendiri, setiap minggunya kami memproduksi 190 botol setiap minggunya. Berikut ini adalah perencanaan organisasi dan manajemen, masih di bawah tanggung jawab kelompok peternak Unggul Farm. Dan pada struktur organisasinya terjadi perubahan, yaitu penambahan 2 karyawan, yaitu bagian produksi, keuangan, dan administrasi, dan pemasaran serta distribusi. Selanjutnya ialah perencanaan kolaborasi. Pada perencanaan kolaborasi ini, kelompok ternak Unggul Farm bekerja sama dengan pihak eksternal seperti pemasok bahan baku dan rumah makan dan toko penjualan. Pada bekerja sama dengan pemasok bahan baku, yaitu toko grosir yang letaknya dekat dengan lokasi produksi untuk pembelian bahan baku seperti susu kental manis, bubble brown sugar, dan lain sebagainya. Untuk kolaborasi dengan rumah makan dan toko penjualan dengan sistem konsinyasi untuk tempat penjualan susu pasteurisasi. Selanjutnya ada perencanaan finansial. Asumsi yang digunakan untuk perencanaan finansial ini yang pertama adalah umur bisnis 5 tahun berdasarkan mesin pasteurisasi. Persiapan bisnis dilakukan 3 bulan di tahun pertama. Dan penjualan susu plain 30% dan bubble brown sugar sebesar 70% berdasarkan survei. Yang keempat, tingkat suku bunga sebesar 5,4%. Suku bunga deposito Bank Indonesia 17 April 2020. Asumsi yang lainnya adalah terdapat resiko kegagalan yang diasumsikan sebesar 5%. Yang kedua, produksi dilakukan 2 hari dalam seminggu, yaitu di hari Senin dan hari Rabu. Dan harga bahan baku berdasarkan harga pasar. Biaya investasi dikeluarkan pada tahun pertama, dan biaya reinvestasi dikeluarkan sesuai umur bisnis masing-masing peralatan. Selanjutnya ada biaya investasi. Biaya investasi di sini sebesar 36.720.000 yang digunakan untuk membeli mesin pasteurisasi, perizinan MUI, perizinan siup, gelas ukur, timbangan digital, standing banner, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap di sini sebesar 33.260.000 yang digunakan untuk beban gaji karyawan, beban air, beban gas, biaya perawatan sarana produksi, sewa bangunan,
ATK dan internet. Untuk biaya variabelnya sendiri sebesar 425.621.673.000 yang digunakan untuk pembelian susu segar, susu kental manis, gula pasir, bubble tapioca, brown sugar, botol, stiker, biaya BBM, biaya karyawan pemasaran, biaya perawatan kendaraan, dan pajak kendaraan. Yang ketiga ada rencana penerimaan, yaitu penjualan susu botol 250 ml dengan varian rasa plain seharga 10.000 per botol dan bubble brown sugar seharga 11.000 setiap botolnya. Selanjutnya adalah laba rugi. Laba rugi digunakan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Dapat dilihat di tahun pertama belum dikenakan pajak karena laba bersih setelah pajak masih minus 2.814.173.000 dan di tahun berikutnya sudah positif dan mengalami peningkatan penerimaan setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Jika dilihat dari tabel, analisis kelayakan usaha di sini sudah dapat dikatakan layak untuk dijalankan karena dapat dilihat kriteria kelayakan NPV sama dengan 0 dengan hasil 38.613.213.000 dan net BC lebih dari 1 yaitu 1,42, gross BC lebih dari sama dengan 1 yaitu 1,10 dan IRR lebih dari tingkat bunga yaitu 46,76% dan payback period kurang dari umur bisnis yaitu 1 tahun 3 bulan. Selanjutnya adalah analisis switching value. Komponen yang digunakan untuk menganalisis switching value di sini adalah yang pertama komponen inflow yaitu penurunan produksi susu, pasteurisasi bubble brown sugar, dan komponen outflow yaitu peningkatan harga input berupa susu murni. Dan dapat dilihat di sini presentasi perubahannya yaitu untuk kenaikan harga input susu murni sebesar 63,984% dan untuk penurunan produksi susu pasteurisasi bubble brown sugar sebesar 12,464%. Ini diartikan bahwa jika terjadi kenaikan harga input susu murni sebesar 63,984% dan penurunan produksi susu pasteurisasi bubble brown sugar sebesar 12,464%, maka kelompok ternak unggul farm tidak mendapatkan penerimaan. Dan jika kenaikan harga input susu murni dan penurunan produksi susu pasteurisasi bubble brown sugar melebihi presentasi perubahan ini, maka kelompok ternak unggul farm akan mengalami kerugian. Selanjutnya, kesimpulan dari tulisan ini adalah yang pertama, ide pengembangan bisnis susu pasteurisasi pada kelompok ternak unggul farm muncul karena adanya faktor internal dan faktor eksternal di mana kelompok peternak unggul farm menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Dan yang kedua adalah berdasarkan hasil analisis non-finansial yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan sumber daya manusia, serta aspek kolaborasi ide bisnis ini dikatakan layak. Dan berdasarkan hasil analisis finansial yang telah dilakukan dengan perhitungan cash flow, ide bisnis pendirian unit bisnis ini layak untuk dilakukan dengan hasil perhitungan NPV lebih besar dari 0, yaitu sebesar 38.612.213, nilai net BC lebih besar dari 1 yaitu 1,42, nilai gross BC lebih besar dari 1 yaitu 1,10, dan berdasarkan perhitungan payback period menghasilkan waktu pengembalian 1 tahun 3 bulan. Hal ini dinyatakan layak karena waktu pengembalian di bawah umur bisnis yaitu 5 tahun. Nilai IRR yang dihasilkan sebesar 46,76% lebih besar dari discount rate yang digunakan dalam analisis ini, yaitu suku Bank Indonesia sebesar 5,4%. Dan selanjutnya adalah saran. Saran yang bisa saya berikan adalah yang pertama, kelompok peternak unggul farm diharapkan menambah bisnis baru, yaitu pendirian unit bisnis susu pasteurisasi. Susu murni yang akan dijual ke koperasi dengan harga yang murah dimanfaatkan untuk diolah menjadi susu pasteurisasi untuk menambah nilai dan meningkatkan pendapatan. Hasil analisis finansial dan non-finansial yang dilakukan menunjukkan bisnis ini layak untuk dijalankan. Saran yang kedua adalah berdasarkan hasil switching value, penurunan produksi susu pasteurisasi rasa bubble brown sugar sebesar 63,9% dan kenaikan biaya bahan baku berupa susu murni sebesar 12,46% akan menyebabkan usaha ini mengalami titik impas. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Unggul Farm disarankan untuk menjaga produktivitas susu pasteurisasi yang akan diolah dengan menambah populasi sapi atau menjadi pengumpul susu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada saran dari forum akan saya masukkan untuk perbaikan.
dapatkan di dalam tugas akhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.